Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah Islam, hidayah iman, dari sekian banyak manusia yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepada sebagian kecil dari jin dan manusia yang Allah Ta'ala jadikan sebagai kaum mukminin, dan kita di antaranya. Ini adalah kenikmatan dari Allah yang sangat besar yang pernah ada di muka bumi. Alhamdulillah, dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa Islam dan iman, kita bisa belajar mempelajari ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Quran As-Sunnah itu merupakan fondasi agama kita, dia merupakan pegangan hidup kita dimanapun kita berada. Sehingga dengan ini wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mempelajari Quran dan Sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Ada di antara kaum muslimin yang mampu untuk belajar ilmu setiap hari. Ada juga yang mampunya beberapa hari sekali, dan ada juga yang mampu untuk belajar satu pekan sekali. Dan kita sebagai seorang muslim mempelajari ilmu jangan lebih dari satu pekan sekali. Artinya jangan kurang dari satu pekan sekali. Artinya satu pekan itu minimal ada sekali kita belajar ilmu. Dan sebaik-baiknya pelajaran yang kita pelajari adalah kita mempelajarinya lewat guru yang kita datangi, yang kita dengari nasihat. Karena itu merupakan metode manhaj salaf dalam belajar adalah mendatangi guru. Alhamdulillah, ana ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada semua kaum muslimin, siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi di Ma'had Sibawai. Ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, kemauan untuk menuntut ilmu, dan
Tidak banyak orang yang memiliki nikmat ini. Banyak orang yang malas dalam menuntut ilmu. Kemalasan-kemalasan yang dimiliki itu merupakan salah satu bukti bahwa hatinya sakit. Orang yang memiliki penyakit hati, di hatinya ada suatu penyakit, maka dia akan membuat jiwanya, membuat badannya, membuat pemiliknya, penderita penyakit itu akan malas menuntut ilmu, malas untuk memperbaharui hidupnya yang lebih baik agar lebih baik lagi. Sehingga dengan bergabungnya kita menuntut ilmu di sini, ini merupakan kebaikan dari Allah Ta'ala. Pada kali ini kita akan menyampaikan muqaddimah kitab Khulasatul Ta'zimil Ilm. Ya, ini kitab yang khulasah, yang singkat, ringkasan, yang disebut dengan Khulasatul Ta'zimil Ilm. Subhanallah, kalau kita melihat dari judul bukunya, ya, judul buku yang kita baca, Khulasatul Ta'zimil Ilmi, judul yang diberikan oleh pengarang buku ini, hafizahullah ta'ala, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Ya, beliau seorang ulama ahlu sunnah bermanhaj salaf yang berkediaman di Saudi Arabia dan diakui oleh sebagian besar kaum muslimin ahlu sunnah bahwa beliau adalah seorang ulama zaman sekarang dengan keilmuan, kezuhudan, dan kewarok dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Beliau ketika mengarang buku ini, beliau menuliskan judul Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Khulasah artinya ringkasan, sehingga buku ini tidak panjang, pendek buku ini. Ya, tidak membahas secara luas, tidak seperti Fathul Bari misalnya, Majmu' Fatawa misalnya, tidak seperti itu. Tapi beliau menjelaskan inti pokok-pokok dari metode-metode kita dalam mempelajari ilmu. Ini sangat penting. Dan subhanallah, ya, dosen-dosen dari Mahasiswawi telah memilih buku ini untuk sebagai muqaddimah kita, itu merupakan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Sehingga kita sebelum menuntut ilmu, kita harus mengetahui bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan, ya, dan ya, jalan-jalan kita dalam menuntut ilmu dalam buku ini. Sehingga dikaranglah buku ini yang disebut dengan khulasah, ringkasan. Kemudian ta'zim. Apa Ustaz, yang di handphone satunya sepertinya ke-mute. Oke, baik. Ya udah Ustaz. Ya. Ana ulangi, mempelajari ilmu syar'i itu berbeda ketika kita membaca majalah atau membaca koran. Disinilah kita akan mempelajari dalam kitab ini bagaimana sikap kita terhadap ilmu. Sehingga inti dari buku ini adalah kita diajarkan bagaimana sikap kita untuk menuntut ilmu, sikap kita dengan ilmu syar'i, ilmu yang berdasarkan Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga ilmu itu bisa kita resap, bisa kita nikmati dan bisa kita pelajari. Banyak orang yang belajar ilmu tapi hanya sekedar mempelajari, hanya sekedar mengetahui. Namun yang perlu kita ingat adalah ilmu, dikatakan ilmu itu ketika pengetahuan tersebut diamalkan. Ya, ilmu itu bukan pengetahuan saja, tapi ilmu itu adalah pengetahuan, sains yang kita ketahui dan sekaligus kita amalkan. Itu namanya ilmu.
Dan orang alim itu bukan orang banyak ilmunya saja. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah, dalam fatwanya beliau mengatakan laisal alim bi kasratil ilmi wa innamal alim man ya'riful haqqa faya'mal bihi walau kana qalilal ilmi. Ya. Orang alim itu bukan orang yang banyaknya ilmu, bukan sang kolektor ilmu. Tetapi orang alim itu adalah orang yang mempelajari ilmu. Setiap dia mengetahui ilmu, maka dia langsung menjalankan, mengamalkan ilmu tersebut walaupun masih sedikit ilmu yang dia pelajari. Itu adalah ya benih-benih para ulama. Nah, inilah kita mempelajari ilmu di sini, walaupun ya ma'had kita masih baru, ma'had kita masih kecil, belum besar namanya, tetapi subhanallah, kalau ma'had kita ini kita bangun dengan keikhlasan kepada Allah, ya, yang tadi kecil menjadi besar di mata Allah Ta'ala, dan bisa menjadi langgeng sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, maka ana akhlas bahwal abqa. Imam Malik rahimahullah ketika mengarang buku mengumpulkan hadis-hadis, beliau menyebutkan ya, mengumpulkan hadis, dan ketika hadis-hadis sudah terkumpul, beliau tulis judul untuk buku ini dengan judul Muwatta, yang kita kenal dengan Muwatta Imam Malik. Padahal buku Muwatta itu banyak dulunya. Ya. Banyak buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang mereka sebut dengan Muwatta. Tetapi Imam Malik juga menyebutkan Muwatta. Ya. Para ulama, ya, para murid-murid bertanya, wah Imam Malik, lima samaitahu Muwatta, bagaimana atau kenapa engkau menyebutkan bukumu itu dengan berjudul Muwatta sama dengan yang lain? Ya, sepertinya nggak ada nama lain saja. Ya, maka Imam Malik rahimahullah dengan keilmuan yang tinggi, Imam Darul Hijrah, ya, menyebutkan satu redaksi yang dipelajari, yang menjadi pegangan kaum muslimin sampai akhir zaman. Maka dia mengatakan, maka al-akhlas bahwal abqa, yang lebih ikhlas pasti lebih awet. Oleh karena itu kita lihat buku Al-Muwatta yang paling awet siapa? Buku Imam Malik, karena beliau mengarang paling ikhlas dalam mengarang buku Muwatta. Dan buku Muwatta lain hampir kita nggak dengar, walaupun ada sebagian ulama yang mempelajarinya. Tetapi yang paling tenar, yang paling kita kenal adalah Muwatta Imam Malik, subhanallah. Ya, dalam mukadimah ini Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan salah satu adab kita dalam mulai bicara, mulai mengungkapkan, mulai ya mengutarakan sesuatu. Kita disunahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja. Iqtidaan bil kitabillah, sebagaimana ya kitabullah Ta'ala, Al-Quran, ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga iqtidaan di risalati Rasulullah SAW, yaitu Rasul ketika memerintahkan salah seorang sahabat untuk menulis risalah, menulis surat untuk Raja Romawi, Raja Persia, dan yang lainnya, maka beliau menuliskan dengan memulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan adab yang artinya adalah kita meminta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ya, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala atas aktivitas yang akan kita kerjakan. Banyak makna Bismillah itu, ya. Banyak makna Bismillah. Namun kita sebagai thalabul ilmi, jangan salah dalam mengucapkan kata Bismillah. Ya, dalam kata Bismillah itu, agar ucapan dan perbuatan yang akan kita lakukan itu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah, dengan syarat apa? Salah satunya mengucapkan kata Bismillah dengan benar. Ya, dalam kata Bismillah itu ada satu mat yang orang sering lupa, yaitu lafaz Allah Ta'ala, Bismillah. Kadang orang menyebutkan Bismillah, itu salah.
Ya, dan itu terjadi pada lisan-lisan kaum muslimin di Indonesia. Banyak lafaz-lafaz yang salah. Ya, kata bismillah, kata alhamdulillah, kata seperti takbir Allahu Akbar, ya, atau salam assalamualaikum, ya, harusnya assalamualaikum. Itu lafaz-lafaz yang dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Tapi karena kalau diucapkan dengan kata yang salah, dengan cara yang salah, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Itu suatu kesalahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan alhamdulillahi al-mu'azzam bitauhid. Setelah bismillah, muqaddimah ini, beliau menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, atau segala puji milik Allah Ta'ala. Ya, kita bisa terjemahkan bebas, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, segala puji hanya ditujukan kepada Allah. Intinya apa? Intinya pujian itu hanya milik Allah Ta'ala. Tugas kita adalah memuji Allah Ta'ala. Bukan tugas kita untuk dipuji. Ya, tugas kita itu bukan dipuji. Itu bukan peran kita. Itu bukan ranah kita di sana. Bukan ranah kita dipuji. Sehingga kita sebagai seorang muslim jangan minta dipuji. Karena itu bukan tugas kita, bukan ranah kita. Tetapi kita wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan memuji Allah dan kita tidak ingin dipuji, maka ilmu yang kita pelajari ini akan berkah. Kita lihat berapa banyak orang yang mempelajari ilmu, yang mengejar ilmu, bertitel, berpangkat, ya, tapi apa? Suka dipuji. Maka tidak ada keberkahan dalam ilmunya, kecuali hanya sedikit karena sikap ini. Maka dari itu, muqaddimah satu persatu muqaddimah itu kalau kita pelajari dengan baik, maka banyak manfaat yang bisa kita ambil. Ya, dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dipilih bismillah? Kenapa Allah Ta'ala memilih namanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu banyak faedah manfaat kalau kita ingin mengupas satu persatu. Ya. Kemudian menyebutkan alhamdulillah, mengapa kita memuji Allah, segala perbuatan, terutama thalabul ilmi yang kita pelajari, setiap ilmu yang kita dapati, apapun ilmu itu, sebesar apapun ilmu itu, ya, kita tidak boleh memiliki sikap untuk dipuji, karena bukan tugas kita dipuji. Ya, kita tidak boleh meminta atau menyuruh atau berharap untuk dihargai, karena bukan tugas kita dihargai, bukan tugas kita dihormati, tapi tugas kita adalah menghormati, menghargai. Kalau orang suka dipuji, ya, dia akan sedikit memuji Allah Ta'ala. Kalau orang suka dihormati, suka dihargai, maka cenderung dia tidak mau menghargai orang lain, cenderung dia tidak mau menghormati orang lain. Dan ini merupakan kesalahan. Tapi kalau orang yang suka menghormati, suka menghargai, dia tidak peduli orang mau hargai dia atau tidak, nggak peduli dia. Orang mau hormati dia atau tidak, nggak peduli dia. Yang penting tugasnya menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah, inilah, ya, sikap-sikap thalabul ilmi yang harus kita pegang, harus kita miliki. Tidak peduli orang menghormati kita atau tidak, tidak peduli orang menghargai kita atau tidak, nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting bagaimana kita, ya, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kemudian Syekh di sini menyebutkan alhamdulillahi al-mu'azzami bitauhid. Allah, ya, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, yang diagungkan dengan tauhid. Ya, dia diagungkan dengan tauhid,
pengagungan yang paling baik yang bisa kita haturkan kepada Allah itu dengan tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu merupakan kalimat yang terbaik dan zikir yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu merupakan kalimat tauhid, kalimat yang terbaik yang pernah ada di jagat raya ini, dan itulah merupakan pengagungan terhadap Allah atau kepada Allah yang paling baik. Kemudian beliau menyebutkan wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalli al-mazid, yaitu semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada hambanya dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-makhsus, yang dikhususkan, bi ajali al-mazid, dengan kemuliaan yang berlimpah. Ajal itu dari kata jalla. Ajal isim tafdil, ajal yang paling mulia, artinya hamba yang paling mulia yang berlimpah. Ini merupakan adab kedua kita, yaitu setelah kita memuji Allah Ta'ala, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam muhadarah atau dalam kita menyampaikan sesuatu, berbicara, termasuk berdoa. Adab-adab berdoa agar Allah Ta'ala menerima doa kita, maka kita ucapkan sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita berdoa kepada Allah di samping Rasulullah, di samping Abu Bakar, di samping Umar. Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka Rasul mengatakan sal tu'toh, mintalah pasti kau akan dikasih. Itu adalah adab-adab kita berbicara, adab-adab kita meminta kepada Allah Ta'ala. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan pada sahabat-sahabatnya, wa ulil fadli, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan, wa ra'yi as-sadid, dan pikiran atau pikiran yang lurus, pendapat yang lurus. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa wa ala alihi, keluarganya, Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keluarga Nabi dan semua pengikut Nabi, termasuk ahli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dalam berselawat seperti ini, berarti secara tidak langsung kita berdoa kepada diri kita sendiri, berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berselawat kepada Rasulullah dan wa ala alihi, dan kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Ulul fadli, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan, keutamaan ilmu, keutamaan beramal soleh, wa ra'yi as-sadid, dan pikiran yang lurus. Amma ba'du, adapun kemudian, dan ingat, setelah amma ba'du, amma, dalam bahasa Arab, setelah kata amma, setelah itu dimulai dari kata fa, amma ba'du, fahadihi, itu merupakan suatu pasangan yang harus kita ingat dalam mengucapkan bahasa Arab itu. Ketika kita menyebutkan kata amma, maka jawabannya fa. Seperti kita katakan
Amma Muhammadun fahuwa talibun zakiyun. Adapun Muhammad, dia adalah siswa yang pintar. Harus ada fa. Itu pasangannya. Jangan kita lupakan. Ya. Tidak boleh kita katakan atau tidak pas kita katakan amma ba'du hadhihi min kitabi. Ini adalah salah satu bukuku, tidak. Tapi harus ada fa itu pasangannya. Taib. Fa hadhihi min kitabi ini merupakan ya salah satu dari bukuku, ta'zimil ilmi, memuliakan ilmu. Ya ingat ya. Ringkasan dari buku ini, inti dari buku ini adalah bagaimana kita memuliakan ilmu. Baik ilmu yang disampaikan guru kita kepada kita, atau teman-teman kita ketika kita baca, ketika teman kita bertanya, ketika teman kita menyampaikan pendapat, ya, itu harus kita hormati ilmu. Dan ingat, ya, cara kita menghormati ilmu sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, yaitu para sahabat ketika duduk ya belajar bersama Rasulullah SAW, para sahabat ketika talaki bersama Rasulullah SAW, ya, para sahabat ya hampir sama seperti kita. Kalau bertemu tegur sapa, ucapkan salam, ya kadang-kadang ada yang bercanda tapi tidak berdusta, ada yang guyon seperti itu. Tapi ingat, ketika Rasul nampak oleh mereka diam semua. Ya, itulah cara bagaimana sahabat menghormati Rasulullah SAW. Ya, tidak seperti kita kan, tidak seperti orang zaman sekarang. Melihat guru, ya salaman cium tangan gitu ya. Tapi kita para sahabat ketika nunggu di majelis ilmu Rasul datang, itu diam mereka semua. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bercanda, apalagi yang berkelahi segala macam, nggak ada. Itulah metode para sahabat dalam menghormati ilmu. Mengapa demikian? Karena ta'zimil ilmi, karena mereka mengagungkan ilmu dan mereka menghormati para pemilik ilmu sebagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita dalam belajar ilmu dimanapun kita berada, dimanapun kita belajar, ya, ketika kita di kelas, di majelis ilmu dan guru kita sudah datang, jangan bicara, jangan ngobrol lagi. Ya, segala kebutuhan yang akan kita butuhkan selesaikan, penuhi sebelum guru datang. Ketika guru datang, langsung diam semua. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, begitu mereka menghormati Rasulullah dengan tanpa gulu, tanpa berlebihan. Ya, tidak menghampiri, tidak cium tangan, tidak begini, tidak begitu, tidak seperti orang zaman sekarang. Ya, cara menghormati guru cuma ikuti para sahabat. Guru datang diam sudah. Nah, itulah ya tandanya orang ta'zimu al-ilmi. Kemudian khalasatul lafzi, ringkas dalam, ya, diringkas dan dikumpulkan, uiddat bi'iltiqatiha bimaqsadil hifzi. Ya, diringkas dan dikumpulkan dengan maksud untuk dihafal. Nah, ini bagi mau menghafal silahkan dihafal. Ya, terutama perkataan salaf di dalamnya dihafal. Namun itu bukan suatu ya kewajiban. Ya. Dihafal itu dianjurkan. Namun lebih utama kita menghafal Quran dan Sunnah tentunya, karena itu ilmu semua. Dan tidak mengapa sebagai penambahan ilmu kita menghafal buku ini sebagai matan, ya seperti matan. Ya. Kemudian fastukhija minhu lil manfa'ah al-madhkurati lil bab, ya. Yaitu dan disertakan pula contoh-contoh, ya, dan telah dipilih intinya untuk manfaat yang baru saja disebutkan, yaitu dihafal dan disertakan pula contoh-contoh, ya, waju'ila fihi
al-unmudat min kulli bab. Ya, dipilih, disertakan pula contoh-contoh yang memudahkan pemahaman, liyakuna fi nufusi talabah syamsa an-nahar. Wa yatarashahuna ba'dahu ilal amal wal ibtijar. Ya, supaya hal tersebut menjadi jelas di dalam diri para penuntut ilmu, layaknya matahari di siang bolong, agar mereka terbekali untuk beramal dan terus mengambil pelajaran darinya. Ya, inilah salah satu tujuan ya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Hammad Al-Utsaimin rahimahullah atau hafizahullah dalam mengarang buku ini untuk kita semua. Fa as'alullah li wa lahum luzuma maq'idi at-ta'zim. Maka aku meminta kepada Allah untuk diriku dan mereka, ya untuk kita semua sebagai pembaca, al-fauza wal fauza, ya kemenangan bi jawami'i fadlihi al-azim, dan keutamaan yang besar dari ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan mukadimah ya, pertama yang kita bisa pelajari. Ya, afwan mungkin agak sedikit kurang jelas suaranya karena lagi di perjalanan ya menuju pesantren. Mungkin agak sedikit sinyal atau putus-putus atau apa, sambil nyetir sambil memberikan ya mukadimah, sehingga inti dari pembahasan ini adalah sebelum kita melangkah untuk menuntut ilmu, maka kita harus mengetahui kaidah-kaidah dalam menuntut ilmu. Subhanallah, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Hammad Al-Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan kepada kita dengan ringkas bagaimana tata cara dengan baik kita menuntut ilmu, sehingga dengan buku ini kita bisa mempelajari ilmu dengan baik dan benar sesuai dengan manhaj salafus saleh. Ya, hanya ini yang bisa disampaikan. Insyaallah jika ada waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.